bahwa otakmu akan menjelaskan hal-hal yang muskil tanpa ada guru yang memberitahukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu yang namanya bertalaqi. Karena kita bukan Wahabi. Bahaya sekali jika seseorang dalam menuntut ilmu, ia menginginkan segala halnya itu serba instan. Apalagi di zaman modern canggih seperti ini. Talaki artinya belajar ilmu agama secara langsung kepada guru yang mempunyai kompetensi ilmu, siqah, dhabit, dan mempunyai sanad keilmuan yang muttasil sampai ke Rasulullah SAW melalui para ulama, alimin, arifin. Ya. Nah, sahabatku semua, apa manfaat aktif di talaqi? Yang pertama, memiliki sanad keilmuan yang jelas. Kata Imam Ibnul Mubarak, sanad merupakan bagian dari agama. Kalaulah bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya. Dikatakan juga, permisalan orang yang ingin mengetahui perkara agamanya tanpa sanad, seperti orang yang menaiki sutuh, ya, bagian atas sebuah rumah atap tangga. Kemudian yang kedua, mendapat ilmu dari lisan para ulama yang mumpuni di bidangnya. Syarat seseorang sukses dalam menuntut ilmu oleh para ulama, ya, itu dikatakan berbekal potensi akal untuk diisi dengan ilmu. Ada guru yang akan membantu membuka jalan dalam belajar, didukung oleh kitab-kitab yang sahih, memiliki kesungguhan dan kontinuitas dalam belajar. Apabila ada komponen ini yang tidak dipenuhi, ya, maka akan ada ketimpangan dalam belajar dan dikhawatirkan menuai kegagalan dalam belajar agama. Azabiku semua, dirahmati Allah. Sebuah pesan Arab itu menyebutkan, ambillah ilmu dari lisan para rijal, karena mereka menghafal hal-hal terbaik yang mereka dengar. Lalu mereka sampaikan hal-hal terbaik dari apa yang mereka hafal. Azabiku semua, dengan demikian, seorang santri, seorang penuntut ilmu akan dengan mudah dan dalam waktu pendek mendapati kunci-kunci dan filosofi ilmu. Ya. Di dalam nasihat lain disebutkan bahwa salah satu syarat untuk sukses dalam belajar adalah irsyadu ustazin atau syuhbatu ustazin. Ya. Ada arahan dan ayoman dari seorang guru. Itu. Kemudian yang ketiga, tidak salah dalam memahami ilmu. Ya, itu di dalam sebuah syair dijelaskan, orang-orang yang mengambil ilmu dari gurunya secara lisan akan terhindar dari kesesatan dan penyelewengan. Dan orang-orang yang mengambil ilmu dari lembaran-lembaran kertas, ilmunya di kalangan ahli ilmu dianggap tiada. Hasabiku semua, di syair lain dijelaskan, apakah engkau mengaku sebagai seorang berilmu, sementara engkau tidak membaca kitab dengan seorang syekh yang akan menghilangkan keresahanmu? Apakah engkau mengira bahwa otakmu akan menjelaskan hal-hal yang muskil tanpa ada guru yang memberitahukannya? Demi Allah, otak benar-benar telah membohongi. Dan mencari ilmu tanpa guru sama halnya dengan orang yang menghidupkan lentera tanpa memiliki minyaknya.
Asabi semua dimuliakan Allah, ilmu agama tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ya, karena banyak hal dalam agama yang tidak bisa dicapai oleh logika kita sebagai manusia. Butuh keimanan. Ya. Selain itu, banyak hal dalam agama yang mesti dicontohkan pelaksanaannya. Tidak bisa diandai-andaikan atau dibuat-buat. Ya. Karena agama Islam bersumber dari wahyu yang luar biasa yang diwariskan secara turun-temurun dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, ya, dari sahabat kepada tabi'in, ya, dari tabi'in kepada tabi'in, ya, dari tabi'in kepada ulama salaf, ya, dari ulama salaf dilanjutkan kepada ulama khalaf, yang seterusnya dilanjutkan kepada kita secara bersambungan. Dan hal inilah yang tidak dimiliki oleh kelompok Wahabi. Ya, ilmu agama bukan dari logika manusia, ya, kesepakatan manusia, sebuah penelitian atau apapun bentuknya. Ya. Ijtihad yang dilakukan manusia pun butuh kepada dalil. Dalil nakli juga butuh kepada kesahihan dalil. Yang juga butuh kepada sanad yang berkesinambungan. Ya. Ittisal sanad. Ya. Yang keempat, belajar adab. Di dalam majelis ilmu kita diajarkan dan dicontohkan oleh seorang alim Rabbani tentang adab sebagai seorang hamba Allah yang mesti beribadah kepada Allah. Ya. Di antara ibadah itu adalah berakhlak baik kepada semua yang ada di alam raya. Seorang ulama bahkan memesankan kepada anaknya, lihatlah adab si fulan sebelum engkau belajar ilmu darinya. Sahabat semua, apa yang dicari dengan aktif di talaki? Mensyukuri nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat muda. Ya. Berupaya mengikuti sirah yang telah ditorehkan oleh para rijal. Ya. Kalaupun tidak bisa seperti mereka, bisa meniru mereka adalah sebuah kebahagiaan terbesar yang telah diraih. Ya. Mencari kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ketenangan hati, mendapatkan naungan malaikat, berharap istighfar dari burung di udara, makhluk di daratan, ikan dalam air, dan menjadi salah satu yang sedang berjuang fisabilillah, ya, mempersiapkan bekal untuk menjadi pewaris para nabi. Ya. Bagaimana mengatur waktu? Apapun jadwal yang kita lakukan selain pendidikan formal, bagi kita jadwal-jadwal itu adalah jadwal yang bebas untuk menentukan dan memilihnya. Oleh karena itu, ya, kita lebih memiliki keleluasaan, ya, dalam menentukan jadwal yang kita lakukan. Bentrokan jadwal bisa saja terjadi, tapi kita bebas, ya, untuk menentukan satu di antara sekian program yang mungkin dilakukan. Dengan keleluasaan kita dan berpikir yang cerdas, kita akan mampu menentukan kegiatan kita secara proporsional, ya, dan mampu menentukan skala prioritasnya. Sabi semua, apa keunggulan aktif di talaki? Bertemu dengan para ulama yang Rabbani dan mendapatkan kesempatan menghadiri Riyadul Jannah, taman-taman surga, ya, menguasai bahasa Arab lebih baik dan mengetahui maksud istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para ulama zaman dahulu dan sekarang. Sehingganya tidak salah dalam memahami ilmu syariat. Ya. Terbangunnya sebuah makalah ilmiah, intellectual question, ya, yang baik memperpendek waktu dalam belajar. Sabi semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pentingnya kita bertalaki. Kita perlu bertalaki dalam ilmu itu, sabi semua. Walaupun zaman sekarang, ya, serba ada, ya, tinggal cari di Google atau internet, ya, dipahami sendiri, ya, itu berbahaya. Kita wajib mendatangi guru, kita wajib mencari guru, ya. Dan hanya sebatas kita baca kitab, dan hanya sebatas kita dengar di internet,
dengar di YouTube, cari di Google, ya. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita perlu namanya bertalaki, bertemu dengan guru. Salah kita bisa dibetulkan, ya. Kalau sekarang itu kalau kita lihat di Indonesia itu yang fokus dalam pengajaran dalam metode bertalaki ini nih, ya, itu ulama-ulama aswaja, ya. Seperti contoh Gus Baha, ya. Sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, perkara dalam menuntut ilmu itu tidak bisa instan, ya, butuh proses, dan juga perlu namanya sanad keilmuan, berkesinambungan, ya, bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu perlu ya talaki, dan juga perlu yang namanya sanad, ya, karena ya kalau dikatakan oleh Imam Syekh Ibnu Mubarak tadi kan, barang siapa orang menuntut ilmu tapi tidak memiliki sanad, ya, maka dia akan berbicara apa saja tentang agamanya. Ini bahaya, saya pikir semua. Contoh saja tuh orang-orang liberal, ya, sesuka hatinya berbicara, dan mengatakan baru-baru ini untuk apa hafal Al-Quran, ya. Saya pikir semua rahmati Allah, ini bahayanya. Kalau kita lihat, ya, di Arab Saudi sekarang itu, ya, betapa banyak orang-orang yang sudah, apalagi pemuda-pemuda di sana juga kabarnya itu sudah banyak yang nggak tahan dengan pemahaman salaf tersebut, ya, pemahaman Wahabi lah, kalau saya bilang apa itu salaf, ya. Tapi semua salaf itu periode, ya. Nah, sekarang ini ya, mereka itu hanya mengubah nama saja, tapi kalau dicari itu luar biasa. Maka pemuda-pemuda di Arab Saudi sekarang ingin terbuka, ingin bebas, malah kebanyakan jadi ateis, ya. Bahayanya, sabi semua. Ya, sekali lagi, sabi semua, ya, apapun aliran kalian, pemahaman kalian, silakan, ya. Mau itu Wahabi kah, Mujassimah kah, Tasbih kah, liberal kah, tapi sekali lagi jangan pernah puas dalam menuntut ilmu. Jangan pernah puas, terus belajar, terus berguru, ya. Itu. Sabi semua rahmati Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.